Hai, selamat datang di playlist terbaru aku. Di sini kita bakal sama-sama belajar tentang trading super simple dari nol sampai kamu bener-bener bisa trading. Sebelumnya aku mau cerita dulu ya. Jadi beberapa waktu yang lalu ada orang yang nge-DM aku. Dia nanya, "Kak, trading itu judi kan? Aku udah nyoba trading, uang aku malah habis." Habis itu aku nggak langsung ngejawab. Aku mikir dulu, terus aku tanya balik ke dia. "Emang sebelum trading kamu udah belajar apa aja?" Aku tanya gitu. Nah, terus dia jawab, "Sebelum trading aku ngeliat ada orang yang bisa profit jutaan per hari. Akhirnya aku tertarik terus aku ikutan." Nah, terus aku tanya lagi, "Habis itu apa lagi?" Setelah itu dia diam. Jujur aja sih teman-teman, percakapan atau dialog kayak gini tuh udah sering banget terjadi dan polanya tuh selalu sama. Banyak orang yang masuk ke dunia trading karena mereka itu tertarik pada hasil akhirnya, yaitu cuan ataupun profitnya. Mereka ngelihat profit, mereka ngelihat cuan, mereka ngelihat gaya hidup para trader yang mungkin glamor ya, jadi mereka ada rasa ketertarikan. Mungkin mereka berpikir ya, kalau dia aja bisa, saya juga pasti bisa dong. Kenapa saya enggak gitu? Masalahnya mereka ini pengen hasilnya gitu teman-teman, sebelum paham prosesnya kayak gimana. Dan menurut aku, inilah alasan kenapa 90% trader itu mengalami kegagalan. Nah, sekarang aku mau kasih analogi ke kalian ya. Coba kalian bayangin nih, ada seorang anak muda. Dia ngeliat ada dokter yang sukses. Mobilnya bagus, rumahnya bagus, penghasilannya juga tinggi. Terus dia ngomong, saya mau jadi dokter minggu depan." Kalau orang yang denger itu gimana responnya? Pasti bakal langsung ketawa gitu kan. Karena ya kedengerannya lucu gitu. Karena kita tahu jadi dokter itu nggak gampang. Butuh proses yang panjang kan. Harus belajar dulu, kuliah, terus praktek, ujian, belum lagi harus punya portfolio atau pengalaman. Dan bagi aku, nggak ada orang yang pengen jadi dokter saat itu juga. Begitu dia ngelihat hidup dokter tuh kayaknya enak banget gitu kan. Tapi anehnya nih, di dunia trading itu justru terjadi teman-teman. Jadi orang yang masuk ke dunia trading itu melakukan hal yang sama kayak tadi. Mereka itu langsung ngelihat hasil akhir dari para trader profesional. Terus dia berharap nih bisa dapetin hasil yang sama gitu dengan trader profesional. Cuma cara yang mereka lakuin itu adalah cara pemula gitu kan. Mereka pengen hasil profesional tapi cara pemula gimana? Padahal nih teman-teman, yang perlu kalian ketahui, trading itu adalah skill atau keterampilan. Di mana-mana ya, keterampilan atau skill itu kan butuh waktu untuk dipelajari. Jadi nggak bisa tuh cuma dalam waktu semalam kita langsung bisa menguasai skill yang kita mau. Nah, terus aku punya analogi kedua. Bayangin nih teman-teman, kalian belum pernah nyetir mobil sama sekali. Terus suatu hari, kalian langsung duduk tuh di kursi pengemudi. Tanpa kalian tahu fungsi rem tuh kayak gimana, fungsi setir kayak gimana, kalian nggak tahu bahkan cara ngidupin mobil juga kayak gimana. 5 menit kemudian kalian nekat mau bawa atau mau mengendarai itu mobil. Apa yang terjadi? Setelah itu kalian misalnya ya amit-amit nabrak pohon gitu. Pertanyaannya, ini siapa yang salah? Mobilnya yang berbahaya atau emang pengemudinya yang udah nekat belum belajar terus langsung terjun ke jalan? Jawabannya kan udah jelas ya teman-teman, anak SD juga mungkin bisa jawab. Masalahnya itu terletak di pengemudinya, bukan di mobil. Dan pengemudinya itu belum paham bagaimana cara mengemudi dengan baik. Dia udah nekat langsung terjun ke jalan. Jadi trading pun sama kayak gitu teman-teman. Kita jangan nganggap chart itu musuh atau market itu musuh ya. Masalah terbesar itu biasanya datang dari kita sendiri karena kita menginginkan uang atau hasil akhir daripada proses trading sebelum benar-benar memahami gimana sih sebenarnya trading yang baik dan lain sebagainya. Oke, jadi poin pentingnya apa nih yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum seseorang mau mulai trading? Fokus utama kita adalah bukan mencari profit teman-teman, tetapi
mengenal dan juga memahami market. Jadi ya kita harus berteman dan juga harus membiasakan diri melihat pergerakan harga atau bahasanya itu chart ya. Dan kita juga harus tahu tuh kenapa harga tersebut naik atau turun. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ya berbagai macam platform untuk memantau pergerakan harga atau memantau market. Aku di sini biasanya menggunakan platform MyTrade. Nah, jadi MyTrade ini adalah salah satu platform untuk trading yang bisa kalian pakai untuk melihat chart dan lain sebagainya. Kenapa aku pakai MyTrade? Karena kan di sini konteksnya kita mau belajar trading mulai dari nol ya, untuk pemula khususnya. MyTrade ini memang platform yang fleksibel, jadi bisa digunakan oleh pemula, menengah, sampai yang sudah pro sekalipun. Di situ fitur-fiturnya gampang banget untuk dipahami, dan untuk platform trading seperti MyTrade itu dia sama aja fungsinya seperti pensil. Contohnya, kalian ketika pegang pensil itu nggak mungkin otomatis langsung jadi pelukis kan ya. Sama aja ketika kalian pakai MyTrade untuk platform trading, tidak juga langsung otomatis jadi trader, tapi kalian harus belajar step by step-nya dulu. Di MyTrade juga biasanya tuh tersedia berita-berita tentang pasar atau news terbaru dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa cek informasi lebih lanjut di deskripsi. Lalu kalau misalnya kita udah paham tentang market, kira-kira ada nggak sih ciri-ciri seorang trader yang mau mengalami keberhasilan? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi yang awalnya ada pertanyaan gimana caranya buat dapetin profit. Pertanyaan itu berubah. Selanjutnya jadi gimana caranya menjadi trader yang baik. Karena dari perubahan pertanyaan itu aja akan mempengaruhi kelanjutannya teman-teman. Yang pertama fokusnya ke uang, dan yang kedua fokusnya ke kemampuan. Nah, menariknya nih, ketika kita meningkatkan kemampuan, otomatis tuh biasanya uang bakal ngikutin ya. Tapi kalau misalnya kita ngejar uang, biasanya kemampuan kita juga bakalan tertinggal. Jadi kalian pilih yang mana? Yang perlu kalian sadari juga sejak awal, trading itu bukan mesin pencetak uang ya. Trading adalah skill ataupun keterampilan. Sama aja kayak profesi lainnya. Jadi kalau kita mau menekuni suatu profesi, itu kan memang harus dari dasar-dasarnya gitu dipelajari. Untuk hasil yang baik teman-teman, biasanya juga berangkat dari proses belajar yang baik. Nah, ada satu kalimat yang pengen banget aku sampaikan ke kalian. Dan ingat-ingat ya kalimat ini, jangan jatuh cinta pada profit, tapi jatuh cintalah pada proses belajar trading itu sendiri. Karena profit adalah akibat teman-teman, bukan penyebab. Sama aja seperti panen, kalian kan gak mungkin ya panen sesuatu tanpa menanam sebelumnya. Kayak trading, kita juga mesti mempelajari sesuatu untuk memetik hasilnya. Semakin teman-teman memahami konsep yang dari tadi kita bahas, maka semakin besar peluang kalian untuk bisa berkembang ataupun bertahan di dunia trading. Nah, di video berikutnya aku bakal ngebahas tentang topik yang banyak juga nih dibicarakan dan ditanyakan sama teman-teman. Jadi sebenarnya trading itu judi atau bukan? So, terima kasih untuk teman-teman yang sudah saksikan video ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.